Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang badan usaha yang tidak berbadan hukum. Materi hukum dagang yang diampu oleh Bapak Muhammad Bisri. Langsung saja di sini mengenai tentang pengertian badan usaha yang tidak berbadan hukum. Dikenal sebagai badan usaha tak berbadan hukum adalah suatu perusahaan yang dibentuk dengan tanpa memiliki sekat yang jelas antara harta pribadi pemiliknya dan aset perusahaan, sehingga tidak terjadi masalah hukum. Katakanlah palit, maka hukum dapat menjangkau tidak hanya aset perusahaan saja, namun hingga ke harta pribadi pemilik perusahaan. Inilah salah satu kelemahan dari badan usaha tak berbadan hukum. Akan tetapi kelebihannya sudah barang tentu pendiriannya lebih ekonomis dan tidak memerlukan banyak ketentuan ribet sana sini. Tidak ada istilah modal-modal ataupun pembagian struktural dengan peran yang rumit seperti yang terjadi pada perseroan terbatas, koperasi dan yayasan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Kemudian badan usaha tak berbadan hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHP, Medbook dan Kopandel for Indonesia. Berikut merupakan kategorisasi perusahaan tak berbadan hukum atau badan usaha tak berbadan hukum. Yang pertama, perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang hanya dimiliki oleh satu orang dan menanggung seluruh resiko perusahaan secara pribadi karena dibentuk oleh minimal satu orang. Maka manajemen dan struktur perusahaan ditentukan oleh pemilik sendiri. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, Undang-Undang Daftar Perusahaan, termasuk perusahaan yang wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan kecuali jika perusahaan tersebut diurus, dijalankan atau dikelola pribadi pemiliknya dengan hanya memperkerjakan anggota keluarga. Kemudian yang kedua, benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari pemiliknya. Dan yang terakhir, bukan merupakan badan hukum atau persekutuan. Kemudian yang termasuk kategorisasi badan usaha yang tidak berbadan hukum, yang nomor 2 akan dijelaskan oleh teman kami. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya saya sendiri sebagai presentator kedua akan menyampaikan tentang persekutuan perdata dan firma. Persekutuan perdata mensab atau persekutuan perdata adalah perkumpulan orang-orang yang memiliki profesi yang sama yang bermaksud untuk menghimpun usaha dengan nama bersama. Persekutuan perdata adalah bentuk umum dari firma dan persekutuan komanditer. Kemudian mengenai dasar hukum dari mensab ada pada pasal 1618 sampai pasal 1652 bagian 1 buku 3 KUHP Perdata. Mensab atau persekutuan merupakan suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Selain itu masih
ada Undang-Undang Dasar. Namun untuk lebih menghemat waktu, saya lanjut ke badan usaha yang tidak berbadan hukum yang ketiga, yaitu firma atau Vennootschap onder firma, yaitu merupakan bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Masing-masing anggota menyerahkan kekayaan pribadi sesuai kesepakatan dalam kepengurusannya. Hanya terdapat sekutu komplementer dalam kurung firman yang berperan sebagai pengurus firma. Kemudian mengenai dasar hukum dari firma tersebut diatur dalam pasal 15 sampai 35 bab 3 bagian 1 buku 1 KUHD. Segala yang menjadi dasar hukum, matsab dan perjanjian-perjanjian antara para pihak. Firma atau FIA merupakan suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah suatu nama bersama. Tata cara pendirian firma diatur dalam pasal 22, 23, 28 dan 29 KUHD. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum yang keempat akan disampaikan oleh teman kami selanjutnya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk teman kami yang sudah menjelaskan badan usaha yang tidak berbadan hukum nomor 2 dan 3. Selanjutnya dipersilahkan untuk menjelaskan yang nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjadi presentator yang ketiga. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk mempresentasikan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang keempat, yaitu persekutuan komanditer yang disebut dengan CIVI. Di sini persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang selaku aset dan modal perusahaan kepada seorang atau beberapa orang yang bertindak sebagai pemimpin atau pengurus. Pengaturan CIVI termaktub di dalam pasal 19, 20 dan 21 KUHD, yang mana konstruksi dari persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang sekutu yang secara langsung menanggung atau bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Di dalam struktural organisasi persekutuan komanditer terdapat dua organ, yaitu sekutu aktif atau sekutu komplementer selaku pengurus dan sekutu pasif atau sekutu komanditer selaku pihak penyerta modal. Nah, rancangan demikianlah pembahasan mengenai badan usaha tak berbadan hukum. Sebenarnya bentuk perusahaan ini sangat lazim ada di masyarakat, khususnya yang sama sekali belum memiliki legalitas minimal CIVI. Akan tetapi untuk melindungi kepentingan para pihak, ada baiknya perusahaan tersebut membuat setidaknya akte pendirian atau rancangan setelah membaca pos ini. Dan diatur dalam pasal ke-18 KUHD. Sedangkan dalam CIVI ada dua macam sekutu, yaitu sekutu
komplementer, sekutu kerja, sekutu aktif, dan sekutu komanditer, sekutu diam, sekutu pasif. Sekutu aktif merupakan sekutu yang bertanggung jawab penuh sampai pada harta kekayaan pribadi, sedangkan sekutu pasif merupakan sekutu yang hanya bertanggung jawab tidak lebih dari bagiannya dalam persekutuan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi kelompok 1 mengenai badan usaha yang tidak berbadan hukum. Kami dari kelompok 1 kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.